Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di video ini akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Sebelum kamu membuat surat lamaran pekerjaan, sebaiknya kamu harus mengetahui isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan sangatlah penting diketahui bagi kamu yang hendak melamar kerja. Sudah tahu seperti apa struktur atau urutan yang benar? Simak di sini. 1. Yaitu tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat adalah sistematika surat lamaran pekerjaan paling awal. Keduanya ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Lampiran dan hal adalah struktur surat lamaran pekerjaan selanjutnya. Keduanya tidak ditulis singkat. Adapun angka pada kolom lampiran menggunakan huruf bukan angka. Selanjutnya adalah alamat surat. Alamat surat adalah struktur surat lamaran pekerjaan yang juga tak boleh kamu lewatkan. Penulisan tersebut sebaiknya tidak menggunakan kata kepada dan alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Hindari menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu pada jabatan seseorang ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka pada surat lamaran kerja diawali dengan kata dengan hormat disertai tanda baca koma. Setelah itu ada alinea pembuka. Sistematika surat lamaran pekerjaan pada alinea pembuka wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Hal ini agar para pihak yang membacanya tidak tersinggung dan mendapat kesan pertama yang positif. Pada alinea ini juga muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 6 adalah isi. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan terdapat identitas serta maksud dan tujuan. Pada identitas berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan tambahan lain sesuai keperluan. Sementara itu, pada maksud dan tujuan dituliskan alasan pelamar melamar pekerjaan tersebut. 7 yaitu menyatakan lampiran. Struktur surat lamaran pekerjaan adalah menyatakan lampiran terkait persyaratan yang diminta. Penulisan diawali huruf kecil, di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma, dan akhir lampiran menggunakan tanda baca titik. Yang kedelapan adalah penutup. Isi penutup harus menunjukkan rasa antusias pelamar pada instansi yang dituju. Selanjutnya yang ke-9 yaitu salam penutup. Salam penutup merupakan salah satu hal yang harus kamu tuliskan sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar. Perlu kamu catat, salam penutup adalah hal sangat penting untuk mencerminkan kesopanan, etikat, dan penghormatan. Yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan terletak di pojok kanan bawah surat setelah salam penutup. Setelah kamu mengetahui isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, ada baiknya juga kamu harus mengetahui unsur-unsur kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Berikut ini beberapa unsur kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. 1 yaitu menggunakan pilihan kata yang baku. Kata baku tersebut merupakan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI menjadi patokan bagi kita dalam menentukan kata yang baku dan tidak baku agar penulisan surat menjadi lebih resmi. Hal ini karena dengan menggunakan kata-kata yang baku, maka surat akan terlihat lebih resmi daripada tidak menggunakan kata baku. Yang kedua yaitu bentuk surat menggunakan yang standar. Bentuk surat yang standar itu merupakan bentuk surat yang biasa dipakai dalam penulisan surat yang resmi. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang sopan. Selain menggunakan kata-kata yang baku, kita juga tidak lupa menggunakan kata-kata yang sopan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Oh iya, dalam penulisannya juga harus sederhana dan ringkas. Kita juga bisa menggunakan pilihan kata yang sopan seperti saudara, Anda, atau bapak atau ibu untuk menyebutkan orang kedua dalam surat. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kita bisa menggunakan kalimat yang efektif dan tidak bertele-tele. Seperti dalam surat lamaran pekerjaan, kita menjelaskan kemampuan yang kita miliki dan pendidikan terakhir
terakhir yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang diminta. Selanjutnya, kelima, melengkapi dengan bagian surat lainnya. Penulisan surat lamaran pekerjaan tidak langsung kepada isi surat, tetapi ada beberapa unsur. Unsur-unsur yang melengkapinya seperti hal, alamat, tempat dan tanggal, pembuka surat, salam penutup, nama jelas, serta tanda tangan. Keenam, yaitu menulis surat sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Selain menggunakan kata-kata yang baku, kita juga harus menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kita harus jelas kapan menggunakan huruf kapital dan juga penempatan tanda baca dalam penulisan surat tersebut. Hal ini akan membuat surat mudah dibaca oleh instansi yang kita lamar. Yang terakhir, ketujuh, menggunakan kata pengantar yang jelas. Kita bisa memulainya dengan menuliskan salam yang singkat dan jelas, kemudian menjelaskan tujuan melamar pada posisi tersebut. Kita bisa menyusunnya agar tidak terlihat berlebihan dan terkesan informatif serta jelas. Itulah unsur-unsur kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Berikut ini contoh surat lamaran pekerjaan. Dari video ini, kami harapkan dapat membantu dalam melancarkan proses melamar kerja ke perusahaan yang Anda impikan. Maka dari itu, tulis lamaran kerja sebaik-baiknya sehingga akan memperbesar peluang Anda untuk lolos ke tahapan wawancara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.